Bapak Ibu sudah tahu belum? Pernah di zaman Nabi Muhammad SAW ada seorang bapak ikut sholat bersama Nabi SAW. Namun subhanallah penampilannya, bajunya lusuh, rambutnya kusut, penampilannya kelihatan tidak terawas dan tidak terurus, seperti orang yang susah. Dan ini biasanya terjadi pada orang yang tidak punya harta. Dia tidak ada uang untuk beli baju, tidak ada uang untuk merawat rambutnya, tidak ada uang untuk menyehatkan tubuhnya, misal. Maka Nabi SAW selepas sholat datang kepada orang tersebut. Pertanyaan pertama Nabi begini, kau punya harta enggak? Orang itu mengatakan, ada ya Rasulullah. Nabi tanya, apa harta kamu? Dia bilang, saya punya kuda, saya punya unta, saya punya domba. Di masa itu, ini berarti orang kaya. Apa kata Nabi SAW? Kalau begitu, mana kamu dari bekas nikmat Allah pada dirimu? Allah enggak suruh kau pakai baju begini, enggak suruh rambutmu berantakan begini. Allah mau kau perlihatkan nikmat Allah pada dirimu. Pakai baju yang layak, sisir rambut yang rapi, ya, tubuh yang segar, penampilan yang bagus. Jangan biarkan citra nama baik kita rusak. Orang lain menilai karena kita tidak bisa merawat diri kita. Kenapa teman-teman sekalian Allah berikan kita rasa gerah, dan di saat kita lagi gerah gak nyaman? Kenapa Allah berikan kita perasaan kalau mandi segar? Bahkan ide kita jadi lebih brilian, kita jadi lebih percaya diri ketemu sama orang. Agar kita selalu mandi, jaga kebersihan itu. Kenapa kita pada saat pakai baju rapi, kita percaya diri? Kenapa kita kalau pakai baju yang robek atau kusut, kita merasa kurang percaya diri? Kenapa kita pada saat wangi mulut, habis sikat gigi, percaya diri bicara sama orang? Kenapa pada saat kita habis makan atau kurang wangi mulutnya, kita tidak percaya diri? Kenapa jenazah dimandikan? Padahal sebentar lagi sudah dibungkus kain kafan akan dimakan oleh tanah. Semua orang tahu. Benda apapun kita masukin ke dalam tanah, ditutup sama tanah, itu akan habis nanti. Ada belatung tanah, ada ulat tanah, habis. Dan Nabi SAW sudah bilang, semua jasad kalian akan dimakan oleh tanah, kecuali tulang ekor kalian yang darinya Allah akan bangkitkan kalian. Tapi kenapa harus dimandikan? Kenapa pakai kain kafan baru? Toh dia sebentar lagi akan hancur badannya. Kenapa kita enggak geletakin aja begitu? Karena Allah mau kita selalu dalam kondisi bersih, rapi, menunjukkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan sedekah yang paling afdal adalah sedekah pada diri sendiri. Diri sendiri, kita mulai dari diri kita. Ya. Kata Nabi SAW kepada seorang sahabat yang pernah mengatakan, ya Rasulullah, saya punya harta, dirham. Kalau kita sekarang uang, duit saya ada. Siapa orang yang paling pantas saya sedekahkan? Kata Nabi SAW, dirimu dulu. Diri kita sendiri. Beli pakaian yang pantas, ya. Beli mungkin sabun dan sampo yang bagus, beli sepatu yang bagus, yang penting tidak mubazir, tidak berlebihan, tapi jangan juga hinakan diri kita. Kita berada di tengah-tengah, sesuai dengan kebutuhan bukan keinginan. Ya. Jadi betul-betul kita harus tahu masalah ini, supaya jangan sampai kita keliru. Ya. Nabi SAW sangat senang kalau ada orang yang berpenampilan, dan beliau sendiri mencontohkan itu, beliau sendiri suka dengan bersih dan rapi. Ya. Dan beliau juga seringkali tampil di hadapan para sahabat dengan rapi dan bersih. Kalau pernah dengar Abu Hanifah rahimahullah, ini salah satu dari 4 imam madhab. Ada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ini 4 madhab yang sekarang umat Islam umumnya di dunia mengikuti madhab mereka, ya, atau susunan, ya, hukum syariat yang sudah mereka susun sebagai sebuah panduan bagi umat Islam. Abu Hanifah ini terkenal sekali kalau dia lagi jalan satu tempat wangi, dia bersih, ya, kalau dia tampil pengajian dia selalu coba tampil prima, ya, sebagai contoh bagi orang. Sampai kalau beliau lewat itu orang-orang tahu, oh, Abu Hanifah baru lewat sini karena wanginya tercium. Abu Hanifah ini pernah habis sholat, dia temui ada satu orang di masjidnya yang sama tadi, mirip dengan kejadian Nabi. Orangnya agak kusut penampilannya, kurang rapi. Lalu kata Nabi kata Abu Hanifah, coba kamu pergi ke sejadah saya di mihrab. Kebetulan Abu Hanifah imam masjid di situ. Beliau mengatakan pada orang itu, coba kamu ke mihrab, angkat sejadah saya,
di bawahnya ada sebuah kantong, bawa ke sini. Maka orang itu datang ke sana, diambil kantong tersebut lalu dia bawa. Rupanya isinya uang cukup banyak. Maka kata Abu Hanifah, ambillah, perbaikin hidupmu. Sebagai sedekah dari Abu Hanifah. Orang itu mengatakan, wahai imam, kalau imam gitu kita sekarang kiai, ustadz ya. Wahai imam, saya orang kaya. Abu Hanifah heran, kau orang kaya, tapi kenapa penampilanmu seperti ini? Lalu kata Abu Hanifah menyebutkan hadis Nabi SAW, Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'amih ala abdi. Allah suka melihat bekas nikmat pada hambanya. Jadi itu dulu yang perlu diperhatikan, sedekah penting untuk diri sendiri. Yang penting jangan berlebihan dan ingat sumbernya halal. Kemudian yang kedua, mulai dengan orang-orang yang terdekat kepada kita. Karena sahabat tadi bilang, waktu dia bilang, ya Rasulullah saya punya harta, saya punya dirham, siapa yang paling layak saya sedekah? Kata Nabi SAW, dirimu sendiri. Lalu dia bilang, kalau saya masih punya lagi, sudah selesai, kebutuhan saya sudah terpenuhi. Kata Nabi SAW, anakmu. Lalu dia mengatakan, kalau saya masih punya, istrimu. Kalau saya masih punya, pembantumu. Kalau saya masih punya, kata Nabi SAW, engkau lebih tahu setelah itu. Jadi memang bab sedekah ini adalah bab yang diperintahkan sekali dalam agama Islam. Untuk diri kita, untuk lingkungan kita. Dan sebagaimana saya bahasakan tadi teman-teman, kita kalau terbiasa sedekah, pahalanya besar melimpah. Nah, sebagaimana tadi garis besar sudah saya bacakan daftar isi, apa yang kita dapatkan kalau sedekah. Ya.